Salam pemirsa, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali pada acara pendalaman Alkitab yang dibawakan oleh ASI Jakarta. Terima kasih atas kesetiaan para pemirsa, memberikan komentar dan membagikan rekaman ini kepada siapa saja. Baik, sudah ada para panelis kita, ada Pak Adri Kaunang, apa kabar Pak Adri? Shalom, puji Tuhan. Oke, ada Pak Tobing juga, apa kabar Pak Tobing? Puji Tuhan, Pak Darwis, kabar baik. Ada Pak Fajar, apa kabar Pak Fajar? Ya, puji Tuhan Pak Darwis, diberkati seluruh pemirsa dimanapun saudara berada. Amin. Baiklah, kita akan mulai diskusi pendalaman Alkitab melalui Sekolah Sabat. Kita mohon Pak Adri Kaunang memimpin dalam doa. Silakan Pak Kaunang. Kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu karena Allah atau Dewan Musyawarah Allah telah memberikan sesuatu hal yang kami tidak bisa pikirkan secara manusia berdosa. Terima kasih, biarlah pelajaran yang luar biasa ini menggambarkan bahwa Allah memiliki rencana keselamatan yang hebat, yang mulia bagi umat manusia. Terpujilah namamu ya Allah, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik pemirsa di rumah, ada judul yang menarik pada kali ini yaitu untuk melayani dan menyelamatkan. Ini agak panjang judulnya, tapi kita pasti tahu Pak Tobing bisa menguraikan sedikit mengenai apa yang kita cakup kali ini. Silakan Pak Tobing. Terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan, dimanapun kita berada, kembali bertemu lagi kita dengan pelajaran yang sangat baik. Judul tadi sudah disampaikan, untuk melayani dan menyelamatkan. Satu ayat hafalan yang saya kira sangat dalam maknanya. Lihat, itu hambaku yang kupegang. Ya, saya kira kapan kita pernah misalnya mendapat satu kesempatan Tuhan mengatakan bahwa kita adalah hambanya yang dipegang. Saya kira ini ayat hafalan yang sangat dalam ya. Orang pilihanku, ya. Bagaimana kita memastikan memang kita adalah pilihan Allah yang kepadanya aku berkenan, apalagi ketika seoknum Allah berkenan kepada kita, ini saya kira sebuah kesempatan yang sangat luar biasa, begitu kemurahan Tuhan sekali ya bisa Allah berkenan kepada kita. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Yesaya 42 ayat 1. Saudara sekalian, kita tahu banyak umat Kristiani di dunia ini melakukan atau menyisihkan sebagian dari rezeki mereka agar bisa mengadakan wisata ziarah ya ke tanah Israel, di mana terutama ke tempat-tempat di mana dulu Yesus ya jejak-jejak Yesus dulu melayani, mulai dari Nazaret, Kapernaum, Betania, Galilea dan lain-lain. Ya, bahkan ke tembok ratapan ya, saya kira banyak yang sudah punya kesempatan ke sana, ke Laut Mati, ke Danau Galilea. Itu sebuah pengalaman yang spiritual yang sangat baik, yang mencoba mengingatkan kita bagaimana kita mengingat pelayanan Yesus dulu ketika di dunia. Tapi sebenarnya apakah kita harus melakukan wisata rohani ke sana sehingga kita bisa bertemu Yesus? Sebenarnya Allah sudah menggugah hati kita atau memberikan jalan keluar yang paling nyata bagi kita. Kita tidak perlu jauh-jauh harus ke sana. Kalau mau bertemu Yesus, Yesus itu kita bisa temukan di mana saja, di setiap orang yang membutuhkan pertolongan, baik pertolongan jasmani, pertolongan psikis, pertolongan rohani. Saya kira disitulah Yesus kita bisa temukan. Ya, orang yang sakit, orang yang tidak punya tempat tinggal, orang yang kesepian, orang yang merasa ragu ke siapa saya sebenarnya beriman, ke mana saya sebenarnya, ke Tuhan mana sebenarnya saya percaya. Disitulah kita bisa menemukan Yesus. Saya kira pelajaran minggu ini ya melalui Yesaya kita diarahkan bagaimana kita mempelajari sebuah sosok yang sangat sederhana, ya yang sangat sederhana yang tidak diperhitungkan, yang mengingatkan kita bagaimana agar kita bisa melayani. Dan sosok yang akan kita pelajari ini ternyata juga menjadi jalan keselamatan bagi semua orang. Nanti melalui panelis-panelis kita akan melihat Pak Darwis bagaimana pekerjaan pelayanan dan penyelamatan ini
digambarkan oleh sebuah sosok yang akan kita pelajari. Saya kira itu Pak Darwis untuk penghantar bagi kita dalam 1 minggu ini. Ya, ini pemikiran aja Pak Tobing. Sepertinya menemui Yesus itu tidak ada sulitnya ya Pak. Dan ada di sekitar kita. Nah, sekarang dengan keadaan COVID di mana-mana, apa yang harus kita lakukan ini Pak Tobing agar kiranya Yesus tetap bersama dengan kita? Saya kira kita punya tetangga, kita punya saudara-saudara dekat sendiri yang juga bisa saja terdampak COVID, hilang pekerjaan, lalu rezeki akhirnya berkurang. Ya, inilah waktu bagi kita untuk menemukan Yesus melalui hamba-hambanya yang berkekurangan ini, sehingga meminta kita untuk saling bekerja sama, saling membantu. Ketika kita dalam keadaan yang lebih baik, kita bisa berbagi rezeki kepada yang kurang beruntung pada saat ini. Dan itulah profil sesungguhnya bagaimana cara Yesus menyatakan dia hadir di dalam kehidupan ini. Saya kira begitu ya Pak Darwis, ya, kita mulai dari yang kecil-kecil saja. Ada anggota gereja kita yang kesulitan, jika ada misalnya hal yang bisa kita sisihkan, bukan karena besarnya, tetapi dalam kerelaan kita berikan, maka itu akan Tuhan gunakan menjadi kuasa yang besar, bagaimana Yesus bekerja membantu orang-orang yang kesulitan ini. Saya kira demikian Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Saya beralih ke Pak Kaunang dulu. Pak Kaunang, ada judul baru ini, Bangsa Hamba. Mungkin Pak Kaunang bisa uraikan kepada kita. Silakan Pak. Baiklah, shalom, puji Tuhan, para pemirsa, dimanapun saudara berada, puji Tuhan, kita bisa mengikuti ataupun mendengarkan beberapa pekabaran atau good news yang luar biasa sehubungan dengan pertanyaan hamba Tuhan Pak Darwis. Kalau kita berbicara ada dua, ya. Kalau kita berbicara di dalam bisnis ada yang disebut dengan korporasi dan retail, ya. Tetapi kita tidak berbicara tentang kalkulasi bisnis. Tetapi kita menunjuk kepada buku Yesaya pasal 60 dan Yesaya pasal 44. Allah memiliki satu planning, satu perencanaan yang luar biasa kepada kata hamba, Yakub, Israel, ya. Dengan dua misi yang luar biasa positifnya. Pertama, mereka adalah menjadi saksi bagiku. Artinya kata saksi di sini adalah Allah memberikan pekabaran kepada Israel untuk memberikan pekabaran yang luar biasa kepada orang non-Israel. Yang kedua, kalau kita pelajari memang banyak ayat di sini, Yesaya pasal 60, Allah mempercayakan kepada Israel sebagai terang. Artinya, hamba berhubungan dengan saksi. Hamba berhubungan dengan terang. Artinya untuk membuat orang lain tidak menyembah Allah lain. Dalam buku Keluaran pasal 20 ayat 2. Tetapi memfokuskan kepada cara pandang hamba ini kepada Allah yang benar, bukan ilah-ilah lain. Itulah sebabnya dalam bahasa sederhana dikatakan di sini servant. Hamba ini artinya mematuhi semua instruksi dari Allah yang benar. Namun, pelajaran yang bisa kita petik di sini adalah pada tahun 539, oke? Pada tahun 539 berlakulah ayat Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab engkau adalah Allah yang luar biasa. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itulah bukti bahwa Israel adalah hamba Allah. Allah menolong, mengeluarkan Israel dari Babel, karena itulah Allah. Rencana Allah yang tidak dapat dimengerti oleh manusia, termasuk bangsa Israel sendiri. Secara korporasi, karena di dalam 70 tahun mereka melayani non-Allah, mereka penuh dengan kemalangan, penuh dengan masalah, dan tantangan yang tidak berhubungan dengan Allah yang benar. Namun puji Tuhan, ada satu kata pemulihan di dalam buku Yesaya 49 ayat 5 dan 6, bahwa hamba yang akan kita pelajari sebentar lagi adalah seorang sosok yang luar biasa, Yesus Kristus, yang secara manusia tidak dapat kita pecahkan, karena itu adalah hasil Dewan Musyawarah Allah. Intinya adalah
Yesus akan berkorban dengan menyerahkan nyawanya bagi manusia yang telah berdosa. Itulah sebabnya yel-yel organisasi kita, mari menginjil, Yesus segera datang. Karena di dalam kata hamba ini terjadilah satu pemulihan dari suku Yehuda dengan lahirnya Yesus Kristus. Dan aplikasi dari Yesaya 41 bahwa Israel hamba dan hamba itu adalah melambangkan Yesus. Padahal dia seorang juru selamat, dia seorang raja. Yesus tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Namun misi perkataan dari Nabi Yesaya menggambarkan kepada saya dan saudara saat ini bahwa bangsa-bangsa lain membutuhkan juga keselamatan. Bangsa-bangsa lain membutuhkan Yesus. Itulah sebabnya aplikasi bagi kita sebagai umat yang ada saat ini, umat yang sisa. Marilah kita melihat, belajar kepada Yesus Kristus yang sudah mati bagi saya dan saudara yang penuh dengan dosa. Tugas kita sebagai hamba-hamba untuk dapat mewartakan kabar baik kepada orang-orang lain yang ingin, yang mencintai tentang siapa Yesus itu yang sudah mati untuk saya dan saudara. Itulah sekilas Pak Darwis tentang hubungan bangsa dan hamba yang bisa menjadi satu momentum penginjilan untuk saat ini. Shalom, terima kasih. Ya Pak Kaunang, ini terima kasih ada pemikiran aja Pak Kaunang. Ya, bangsa Israel sudah menjadi hamba Allah secara bangsa. Banyak pertolongan yang diberikan Allah kepada bangsa Israel. Apakah kita sekarang sebagai umat Kristen boleh dikatakan kita bangsa Israel secara rohani Pak? Sehingga kita boleh mendapatkan pertolongan yang luar biasa dari Tuhan kita? Oke Pak, secara teori positif ya, karena kita memiliki referensi dari firman Tuhan. Salah satunya Pak Darwis, di dalam buku 1 Petrus 3 ayat 15. 1 Petrus 3 ayat 15. Para pemirsa, tetapi kuduskanlah Kristus, ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini jawaban yang mudah, Pak, dimengerti sehubungan dengan pertanyaan Pak Darwis yang begitu manis, begitu baik, dan tentunya berhubungan dengan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Darwis secara direct, secara langsung. Terima kasih Pak Kaunang. Saya mau ke Pak Fajar dulu nih. Pak Fajar, Ya, Pak Darwis. ada topik menarik ini Pak Fajar. Seorang hamba tanpa nama. Sudah menjadi hamba tanpa nama pula lagi. Silakan Pak Fajar, ini boleh dibantu untuk menerangkan kepada kita. Terima kasih Pak Darwis. Ini menarik sekali ini ya. Pelajaran yang ke-9 untuk melayani dan menyelamatkan ya. Jadi kalau kita lihat di Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai 7 tadi yang sudah dibacakan juga oleh Saudara Elvin, yaitu tentang hamba Tuhan. Artinya gini, si Nabi Yesaya ini dia sudah mendapatkan satu vision daripada Tuhan bahwa akan ada satu hamba yang benar-benar yang akan membebaskan bangsa Israel, dan ini sudah dinubuatkan oleh dia ya melalui Yesaya pasal yang 42 ini. Nah, yang patut kita pelajari itu adalah apa peran hamba Allah ini ya. Namun sebelumnya dia berasal dari mana? Itu yang mesti kita akan tahu. Nah, kita lihat peran yang dilakukan oleh hamba ini, yaitu di dalam Yesaya 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Di situ yang paling menarik dia gini. Dengan setia ia akan menyatakan hukum. Dengan setia ia akan menyatakan hukum. Kemudian dia akan menegakkan hukum di bumi dan segala pulau mengharapkan pengajarannya. Wah, ini siapa ini hamba Tuhan yang menegakkan hukum, kemudian orang banyak itu suka mendengarkan pengajarannya. Ini menarik sekali. Pada waktu kita membaca peran daripada hamba yang tanpa nama ini, kita akan melihat
peran-peran yang lain. Dia memberikan keadilan bagi bangsa-bangsa, dia menyelesaikan tujuannya dengan tenang, dengan kelemah lembutan. Kemudian dia adalah seorang guru atau seorang pengajar, tadi diungkapkan ya, nubuatan ini ya. Dia adalah seorang guru, dia melayani sebagai satu perjanjian antara Allah dan umatnya. Wah, ini perjanjian antara Allah dan umatnya sebetulnya kan sudah dimulai pada waktu manusia jatuh dalam dosa. Di situ bahwa ada keturunan dari perempuan ini ya akan meremukkan kepala dari ular ini. Nah, kalau kita lihat lagi Yesaya 42 itu dia tidak berdiri sendiri dengan Yesaya pasal yang ke-11. Dari mana asalnya hamba ini ya? Yesaya pasal yang ke-9 dulu, ayat yang ke-6. Ini perannya. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi dia memang pemegang tahta Daud ya. Ayat yang ke-11, Yesaya pasal 11. Jadi Yesaya pasal 2 itu dia tidak bisa berdiri sendiri tanpa Yesaya pasal 9 dan Yesaya pasal 11. Yesaya pasal 11. Kita akan tahu dari mana dia hamba Allah, hamba tanpa nama ini. Yesaya pasal 11 ayat yang 1 dan ayat yang kedua. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh kedua, roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Dan kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Berarti memang dia asalnya dari tunggul Isai ini. Tunggul Isai. Nah, Isai ini adalah ayah dari Raja Daud. Berarti kemungkinan besar hamba yang tanpa nama ini adalah keturunan dari Daud ini. Dia yang akan memegang kendali. Dan Yesaya pasal 42 tadi yang sudah dibacakan oleh saudara Elvin yang ayat yang pertama, lihatlah itu hambaku yang kepegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan, aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Mirip sekali dengan Yesaya pasal 11, bahwa roh hikmat dan pengertian itu ada pada dia ini. Nah, sekarang kalau nubuatan ini sudah diungkapkan oleh Nabi Yesaya, ini kan sebetulnya Nabi Yesaya kan sudah beberapa tahun sebelum kelahiran Mesias ini. Nah, kita akan lihat di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru, Matius ini seorang pemungut cukai, dia merefer akan nubuatan dari Nabi Yesaya. Kita baca Matius pasal 12 ayat yang ke-15. 15b dan 18. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Jadi Yesus memang nggak mau namanya itu disebut ya, diberitakan ya. Tidak mau. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Supaya genaplah firman Tuhan, nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Yaitu ayat 18. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi lain tidak. Jadi nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ini, seseorang yang akan menegakkan keadilan, orang yang akan menegakkan hukum dengan setia, dia akan menjalankan hukum itu akan ada di dalam diri Yesus atau Mesias, Yesus di dalam pelayanannya. Nah, kalau kita lihat pelayanan Yesus di dalam perjanjian baru banyak sekali. Jadi dia menyembuhkan orang sakit, kemudian dia datang ke orang-orang yang membutuhkan pertolongan, membangkitkan orang mati, kemudian menyembuhkan orang yang lumpuh, orang yang buta dan lain sebagainya. Lain dan tidak bukan adalah yang dimaksud hamba tanpa nama ini adalah Yesus, Mesias itu sendiri. Itu sudah terbukti, Pak Darwis. Saya pikir itu, Pak, supaya biar lebih mudah dan gampang. Terima kasih, Pak Fajar. Ini hanya pemikiran aja, Pak. Bapak tadi udah uraikan bagaimana pelayanan, bagaimana apa yang dilakukan oleh Yesus, luar biasa. Apa, Pak, yang bisa kita contoh? Mungkin kita bisa lakukan sedikit saja pada saat ini. Silakan, Pak.
Iya, terima kasih Pak Darwis. Tentunya kita mau meneladani teladan daripada Yesus. Kalau Yesus dia suka melayani orang lain, menyembuhkan orang lain, mengunjungi orang yang membutuhkan pertolongan, tentunya kita juga terinspirasi dengan pelayanan Yesus ini. Supaya kita memang benar kita mengakui sebagai seorang Kristen, pengikut Kristus. Artinya kalau sebagai seorang yang mengakui dirinya sebagai pengikut Kristus, tentunya kita mau meneladani pelayanan dia. Oleh karena itu kita juga membantu orang yang kekurangan seperti tadi Saudara Elvin ya. Ini pada masa pandemik ini ya lihatlah di sekeliling kita, khususnya di saudara-saudara kita sendiri. Kalau memang ada rezeki, kenapa tidak kita bagikan kepada orang yang memang betul-betul membutuhkan. Mereka yang mengalami kesusahan kita doakan juga, kita lawat mereka, memberikan pengharapan. Dan tentunya kita mesti juga akan membantu secara materi, Pak Darwis ya, karena yang dibutuhkan saudara-saudara kita yang pada saat ini memang betul-betul keadaan yang ya kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan ini sangat menohok sekali gitu ya. Nah inilah peran serta kita sebagai seorang Kristen, bagaimana kita juga turut melayani seperti halnya Yesus melayani orang-orang yang sedang kesusahan. Itu Pak. Terima kasih Pak Fajar. Saya mau kembali ke Pak Tobing ini. Pak Tobing, ini ada judul ya luar biasa juga. Ini ada Mesias, tapi tanda kutip orang Persia. Tadi Pak Fajar bilang dari Daud. Ini ada dari Persia nih. Silakan Pak Tobing. Ya, makasih Pak Darwis. Jadi aneh juga ya kalau Mesias dibilang tapi dari Persia. Padahal di Alkitab mengatakan bahwa dari tunas Daud, ya keturunan Isai. Siapa lagi orang Persia? Persia ini di luar Israel ini ya, udah gak secara geografi, secara keturunan, garis keturunan juga sudah di luar. Tetapi inilah hebatnya ya, kita dapat pelajaran yang sangat luar biasa hari ini. Setidaknya ada 2 poin ya, 2 poin paling penting yang kita perlu sama-sama pahamin ya pada pemirsa dimanapun kita berada semua. Pertama sekali ini memang bicara bagaimana Yesaya menubuatkan ini kalau kita baca mulai dari Yesaya 44 ayat 26 lalu sampai ayat Yesaya 45 sampai ayat 1 dulu ya. Yang menarik adalah mulai dari ayat 28 dikatakan, akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku. Lalu pasal 45 ayat 1, Yesaya mengulangi lagi, beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang. 2 pelajaran yang saya katakan tadi, pertama, ya bahwa jarang sekali ada nubuatan. Kalau nubuatan itu biasanya pakai lambang-lambang, simbol-simbol. Kali ini Pak Darwis, namanya pun langsung disebut. Ya, namanya langsung disebut. Kores gitu kan. Lalu kita lihat di mana hebatnya. Antara Yesaya dengan Kores, mereka tidak pernah hidup di zaman yang sama. Ya, Yesaya itu pelayanannya dari tahun 745 sebelum Masehi sampai 685. Apa yang terjadi? Ketika Yesaya meninggal, 146 tahun kemudian digenapi benar ada seorang ya raja bernama Kores dari Persia yang digunakan Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Ini luar biasanya. Nubuatan tapi kok sampai namanya pun sudah langsung ditentukan dari awal. Ini jarang sekali ya. Kalaupun ada sejarah dunia dikatakan kalau di pelajaran kita pernah ada George Washington, Presiden Amerika Serikat pertama, dia bilang, tapi mereka sudah tahu si George Washington sudah tahu ada seorang yang bernama Dwight Eisenhower ya. Tapi ini pun termasuk hebat ya. Satu kali George Washington bilang nanti akan ada orang yang bernama Jenderal Dwight Eisenhower yang akan membebaskan Eropa. Tapi kali ini berbeda, zamannya tidak pernah sama. 140 meninggal dulu Yesaya, baru 146 tahun kemudian muncul yang bernama Kores itu. Nah, pelajaran yang kedua adalah
Ya, tadi selain satu, bagaimana tepatnya nubuatan itu yang tidak diragukan. Pelajaran kedua adalah mengapa Mesias tanda petik? Kenapa tidak dari garis keturunan Daud terlebih dahulu saat itu? Tuhan, ini pelajaran bagi kita. Tuhan sedang menegur kita. Kalau kita, tadi kan ayat hafalan, inilah orang pilihanku, gitu ya. Inilah orang pilihanku. Kalau kita sebagai umat yang mengaku umat Tuhan tidak menjalankan perintah Allah itu, Tuhan akan menggunakan Mesias dari bangsa lain yang secara garis rohani istilahnya yang bukan pilihan, tapi Allah menggunakan orang luar yang tidak kenal kebenaran. Tuhan gunakan itu untuk jadi jalan keselamatan. Dari ini ada dua pelajaran. Satu, bahwa Allah berkenan kepada semua orang. Lalu yang kedua, cara Allah itu sungguh sangat tidak terbatas. Bukan hanya kepada orang yang secara garis rohani mengaku sebagai umat Tuhan. Tapi orang di luar kita yang mengaku umat Tuhan pun, Tuhan akan gunakan. Jangan sampai kita yang mengaku umat Tuhan tidak menjalankan perintah Tuhan sebagai juru kabar, sebagai pelayan, dan sebagai jalan keselamatan bagi orang-orang yang membutuhkan. Saya kira itu dua poin pelajaran penting Pak Darwis untuk hari ini, bagaimana kita belajar dari Mesias orang Persia itu. Ya, Pak Tobing, terima kasih. Ini hanya pemikiran Pak Tobing. Sepertinya nubuatan ini luar biasa ya, bisa memberikan sesuatu kepada kita. Apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Pak, apalagi sih yang baiknya, kebaikan dari nubuatan ini buat kepentingan kita, Pak? Terima kasih, Pak Darwis. Saya kira Tuhan berkomunikasi kepada kita, memberi clue, petunjuk kepada kita akan apa yang akan kita hadapi, yaitu melalui nubuatan-nubuatan. Secara logika manusia mungkin sulit kita menerima, meyakini sesuatu yang belum terjadi hanya berdasarkan mungkin bahasa manusia ramalan, bahasa Tuhan nubuatan. Tetapi itu melalui pelajaran yang kita lihat ini, bahwa nubuatan yang sudah digariskan Tuhan itu pasti terjadi. Kalaupun sekarang misalnya ada tanda-tanda yang belum tergenapi, lalu muncul pengejek-pengejek, jangan gentar hati kita. Tetaplah kita percaya bahwa Tuhan mengendalikan sejarah dunia ini. Tetapi fokus kita ini kepada kita yang mengaku Tuhan, fokus kita jangan menjadi penghafal nubuatan. Ya, penghafal nubuatan. Ini yang sering terjadi. Kita penghafal nubuatan, tapi kita tidak mempersiapkan diri sebagai orang-orang yang digunakan Tuhan untuk menjadi jalan keselamatan atas nubuatan-nubuatan itu. Ini yang bahaya. Kita hafal semua tahun-tahun nubuatan, tapi kerohanian kita tidak menjadi jalan ya keselamatan bagi orang lain. Ini jangan sampai. Kita hafal, kapan Yesus akan menghakimi, kapan masuk ke bilik yang maha suci, kapan begini-begini. Pertanyaan ada, ya itu adalah baik menghafal itu, adalah baik. Belajar menghafal nubuatan-nubuatan baik, tahun-tahun nubuatan itu baik. Tapi bukan itu fokus utamanya. Fokus utama, Tuhan juga tidak meminta, kalau bagi Tuhan penting bagi kita untuk menghafal tahun-tahun itu, saya kira Tuhan tidak akan membuat itu dalam bentuk nubuatan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita selalu bersedia, baik secara untuk keselamatan pribadi maupun keselamatan orang lain. Saya kira itu paling penting Pak Darwis ketika kita melihat bagaimana satu nubuatan itu satu persatu digenapi. Saya kira itu Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Saya mau kembali ke Pak Kaunang ini. Pak Kaunang, ini kalau mendengar harapan, masa depan adalah hal-hal yang luar biasa, Pak Kaunang. Mungkin Pak Kaunang bisa uraikan, Pak. Silakan, Pak. Oke, shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Jadi memang kalau kita analisa di dalam buku Yesaya 42 ayat 18 sampai 25 adalah memberikan satu pencerahan kepada bangsa Israel untuk membuka telinga baik-baik ya, mendengarkan ya ajaran yang sudah disampaikan berulang-ulang oleh saya melalui firman Allah. Saya tidak banyak berbicara, tetapi saya ingin menggali 3 bagian penting. Berbahagialah orang yang meyakini bahwa nubuatan itu adalah sesuatu hal yang akan terjadi dan tentunya akan meningkatkan iman kita. Yang kedua, berbahagialah orang yang belum memahami akan nubuatan itu dan mau mempelajari ataupun mendengarkan nasihat dari orang-orang lain yang memahami akan nubuatan itu.
Dan yang ketiga, nubuatan itu akan membawa satu pengharapan atau prosperity, keselamatan kita di waktu yang akan datang melalui kepercayaan kita akan datangnya Yesus Kristus. Jadi kalau masalah definisi nubuatan, tidak semua orang tahu. Hanya umat-umat yang sisa. Itulah sebabnya dalam buku Wahyu 14 ayat 12, yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menurut hukum Allah dan faith, iman kepada Yesus. Jadi tugas, agenda dari para mentor, umat-umat yang sisa untuk dapat menjabarkan Yesaya 42 ayat 18. Dengarkanlah, dengarkanlah. Nah, tugas ini tentunya tugas yang positif yang bisa diterima oleh umat-umat yang sisa saat ini sehubungan dengan kata harapan untuk masa depan. Mengapa? Karena Yesus memiliki keinginan untuk menyelamatkan sebanyak-banyaknya manusia, ya, yang berdosa tentunya. Namun, pekabaran ini tidak semua mau mendengarkan. Itulah sebabnya saya ulangi lagi. Dengarkanlah hai Yehuda, dengarkanlah hai Yerusalem, dengarkanlah kondisi COVID saat ini, ya. Tentunya kondisi COVID ini mempengaruhi telinga kita, ya. Karena rata-rata adalah ketakutan, kecemasan, dan sebagainya. Tetapi puji Tuhan, pada jam diberkati ini, kita sudah mendengarkan good news, kabar baik yang luar biasa, bagaimana kita tidak usah melihat kepada kondisi-kondisi lainnya, termasuk COVID, tetapi melihat ada satu agenda yang luar biasa, dikatakan bahwa akan datangnya Mesias, pembebas, gantinya percaya pada kuasa-kuasa lain. Kiranya Tuhan memberkati saudara, dan inilah sedikit opini Pak Darwis, sesuai dengan harapan untuk masa yang akan datang. Terima kasih Pak Kaunang. Ini hanya pemikiran Pak Kaunang. Sepertinya kedatangan Mesias Yesus Kristus sudah pasti, sudah akurat Pak. Mengapa ini menjadi suatu harapan yang luar biasa bagi kita yang percaya Pak? Silakan Pak. Oke, terima kasih. Tentunya kita jawab dengan buku Yesaya pasal 42 ayat ke-21 Pak Darwis, ya. Para pemirsa, Yesaya 42 ayat 21. Tuhan telah berkenan demi penyelamatannya, nya besar, ya, dan untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia. Jadi begini, sebelum umat manusia memperoleh keselamatan, mereka butuh teach, pengajaran yang luar biasa, termasuk kepada Yesaya untuk menjadi intermediar, dan juga saya dan saudara saat ini sebagai jembatan-jembatan kecil untuk menyampaikan pengajaran-pengajaran sehingga penyelamatannya itu akan terjadi. Ini Pak Darwis yang menarik. Terima kasih Pak Kaunang. Saya akan beralih ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, judul yang baru lagi, hamba yang merasakan dan menderita. Apa ini Pak? Siapa ini hamba ini? Bagaimana penderitanya? Silakan Pak Fajar. Terima kasih Pak Darwis. Ini kita juga bahas lagi hamba yang merasakan dan menderita. Apa yang dia rasakan, mengapa dia harus menderita? Ini menjadi satu pertanyaan yang menarik bagi kita semuanya, para pelajar Alkitab, ya. Tentunya kita tidak terlepas dari Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 12. Kalau kita baca di situ, hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Jadi memang peran kehidupan hamba ini itu menjadi satu terang bagi seluruh bangsa-bangsa yang mendengarkannya, yang menyaksikannya. Nah, sebetulnya kalau ini kan menjadi satu teka-teki, siapa itu sebetulnya hamba yang dimaksud oleh Nabi Yesaya ini? Karena Nabi Yesaya menuliskan sebuah nubuatan yang beberapa ratus tahun kemudian itu baru terjadi. Nah, kalau kita lihat di dalam pasal 49 ayat pertama, ini disebutkan bahwa Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan. Dia telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ayat yang kedua, ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang sangat tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing
Artinya anak panah yang runcing itu pengajarannya itu benar-benar sangat tajam sekali itu ya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Dan ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel dan olehmu aku akan menyatakan keagunganmu. So, jadi intinya peran daripada hamba, dia bisa merasakan, kemudian dia bisa mengalami satu penderitaan. Perannya itu dia dapat membawa kembali, tentunya apa yang diharapkan, membawa kembali bangsa Israel kembali kepada Tuhannya. Untuk menjadi satu terang keselamatan kepada seluruh dunia. Menjadi sebuah perjanjian dan untuk membebaskan seluruh tawanan. Ini adalah peran serta daripada hamba yang dinubuatkan oleh Yesaya. Nah, kita akan lihat di dalam perjanjian baru, ada satu tokoh yang menarik, yaitu Mesias. Mesias. Nah, kita baca juga di dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Artinya memang ada satu nubuatan oleh Nabi. Tentunya Tuhan sudah memfirmankan, memberikan satu pandangan kepada Nabi ini bahwa ada seorang hamba yang nantinya lahir, dia akan menyelamatkan seluruh umat manusia. Dia akan membawa bangsa-bangsa ini kembali kepada Tuhannya. Dia menjadi bangsa yang penuh dengan penurutan. Nah, di dalam Matius ini akan ada seorang yang lahir, yaitu Yesus, dinamai Mesias, yaitu Yesus itu sendiri. Nah, apa perannya Yesus di dalam kehidupan dia di atas dunia ini? Di dalam di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12, ini perannya ini luar biasa sekali. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan memiliki satu terang hidup. Artinya memang Yesus di dalam pelayanan di atas dunia ini, dia menjadi satu terang dunia. Dia mengajak orang-orang itu supaya mendapatkan satu kebenaran dari dia sendiri. Dan inilah yang menjadi nubuatan yang sudah digenapi, bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya itu digenapi pada diri Yesus. Dia bisa merasakan bagaimana penderitaan manusia, dia harus menderita di atas kayu salib, dan tidak heran Nabi Daniel di dalam Daniel pasal 9 di situ disebutkan, Daniel pasal 9 26 ya, akan disingkirkan seorang yang telah diurapi padahal tidak ada salahnya apa-apa. Jadi Mesias ini harus menderita. Nubuatan yang disampaikan Daniel bahwa hambanya itu dia harus disingkirkan meskipun tidak ada apa-apa, itu tergenapi ada pada diri Yesus. Yesus mati di atas kayu salib, dia tidak berdosa, justru dia menanggung dosa kita. Kemudian dengan pengorbanan dia di atas kayu salib ini, dia mampu membawa orang banyak, orang yang berdosa, itu menarik kepada dirinya. Kembali kepada Tuhannya. Dia membawa seluruh bangsa. Dan sampai sekarang, peran serta Yesus menyelamatkan seluruh umat manusia dan membawa orang-orang yang belum mengenal kebenaran menjadi dibenarkan oleh karena dia percaya kepada Tuhan. Saya pikir itu Pak Darwis. Terima kasih Pak Fajar. Ini kita lihat salah satu dari Yesus, yaitu salah satu cirinya adalah kesetiaan. Walaupun penderitaan yang luar biasa dialaminya, dia tetap setia pada tugas dan misinya. Bagaimana? Ya, betul. Ya, kita supaya tetap setia juga seperti Yesus ini, Pak. Silakan. Ya, terima kasih. Memang Yesus ini memiliki satu peran serta yang luar biasa. Artinya dia penuh dengan kesetiaan mengikuti apa yang disampaikan oleh Tuhannya. Dia akan menjadi terang dunia, dia yang akan menyelamatkan seluruh bangsa-bangsa, dan dia harus menderita,
Dia harus mengalami itu semua penderitaannya, sehingga apa yang disampaikan oleh nabi-nabi itu tergenapi, ada di dalam diri dia. Nah sekarang, kembali kita sebagai umat-umat Tuhan, melihat Yesus itu penuh dengan setia, melakukan kehendak Bapanya yang ada di surga, dia melakukan di atas dunia. Tentunya kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang-orang Kristen yang mengakui dirinya Kristen, kita tentunya juga penuh dengan setia melakukan kehendak daripada dia. Apa kehendaknya? Tadi saya senang sekali Pak Kaunang menyampaikan pekabaran ini disampaikan kepada seluruh dunia, jadi bukan hanya kita yang diselamatkan, tapi banyak orang yang dapat diselamatkan. Nah inilah tugas kita. Kita melakukan tugas apa yang dikehendaki oleh Tuhan sebagai juru selamat, menyampaikan pekabaran ini kepada orang banyak, sehingga bukan hanya kita saja yang diselamatkan, tetapi semua orang dapat diselamatkan. Dan kalau sudah begitu, Tuhan akan segera datang. Karena Yesus menginginkan, dia rindu semua orang itu dapat diselamatkan pada waktu dia akan datang pada kali yang kedua ini. Itu Pak Darwis. Terima kasih. Tidak terasa kita mulai akhiri diskusi ini, dan kita minta Pak Tobing memberikan beberapa poin kesimpulan maupun closing statement sehingga diskusi kita ini boleh diterima oleh pemirsa kita dengan baik. Silakan Pak Tobing. Terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan, beberapa poin yang menjadi kesimpulan bagi kita bahwa ingatlah bahwa kita ini adalah hamba. Kita ini adalah budak. Tugas kita adalah melayani. Ya, tugas kita adalah melayani. Kita dulu diselamatkan oleh kematian Yesus, maka kita juga tentu harus memiliki kerinduan untuk mengajak orang lain lebih banyak lagi selamat. Tetapi ketika kita menyampaikan berita kabar baik, berita keselamatan, ingatlah bahwa kita ini hamba. Sampaikanlah berita itu di dalam kerendahan hati. Ya, sampaikan, perkenalkanlah ya kabar baik itu dalam cara yang lemah lembut, sama seperti Yesus memperkenalkan kebenaran itu bukan dengan cara yang keras, dengan cara yang membuat orang lain jadi takut, membuat orang lain jadi alergi. Ya, bahkan ketika Yesus menegur kesalahan pun memang dia tegas, tetapi pelajaran kita mengatakan dengan air mata ia mengucapkan teguran yang pedas. Yesus tidak suka perilaku dosa itu, tetapi dia harus sampaikan itu, makanya dengan air mata dia harus menegur itu. Artinya apa? Ketika kita memiliki kebenaran, kita ingin orang lain juga selamat, ingin memiliki kebenaran ini, kita melihat orang lain belum hidup di dalam kebenaran itu, mari kita sampaikan dengan lemah lembut, bukan dengan menghakimi. Buatlah agama kita, ajaran kasih kita itu benar-benar diterima sebagai sebuah kelembutan oleh orang lain, sehingga orang lain melihat bahwa antara ajaran yang kita bawa dengan Yesus sebagai sosok idolanya di dalam ajaran itu sinkron. Jangan sampai kita memperkenalkan, mengajak orang supaya terima kebenaran, tetapi cara kita menghakimi membuat orang lain merasa tidak nyaman dan merasa terpojok. Tapi buatlah orang lain semakin merasa rindu untuk bertemu, untuk semakin mengenal siapa si Yesus yang lemah lembut itu. Tentu mereka pun akan melihat, tentu mereka pun akan menilai kita juga, apakah kita menyampaikannya itu dalam lemah lembut atau tidak. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita dimanapun berada. Sebagai hamba, biarlah kita tetap rindu, karena kita hamba yang diselamatkan, mari kita ajak orang lain juga supaya semakin lebih banyak lagi yang diselamatkan. Saya kira itu Pak Darwis yang menjadi kesimpulan kita. Terima kasih Pak Tobing. Kepada pemirsa dimanapun berada, kami berharap ada inspirasi baru yang boleh didapatkan dari diskusi kita kali ini. Kami sangat bersuka cita. Biarlah diskusi ini membawa pekabaran yang sukacita bagi kita semua. Kepada para panelis, terima kasih atas kontribusinya. Biarlah kita tutup diskusi ini dengan doa. Kita minta Pak Fajar memimpin dalam doa. Silakan Pak Fajar. Baik, kita satu dalam doa. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih atas berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Pagi yang kerinduan Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Biarlah kami dapat boleh terinspirasi dengan pelayanan Tuhan. Dan biarlah itu dapat menggugah hati kami, makin semangat untuk menyampaikan pekabaran Tuhan
pada orang lain, sehingga bukan kami saja yang akan diselamatkan, namun banyak orang-orang dapat diselamatkan pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu mendengarkan doa kami. Serahkan seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Biarlah Roh Kudus-Mu terang kebenaran dan pengorbanan daripada Yesus Kristus akan menginspirasi kami semuanya, dan kami dapat boleh melihat bagaimana kelemah lembutan, bagaimana roh kerendahan hati daripada Yesus itu akan membangkitkan iman kami, supaya kami akan tetap setia sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Fajar, terima kasih Pak Adri, terima kasih Pak Tobing. Tuhan memberkati semua. Kepada pemirsa, biarlah kabar sukacita yang kita boleh dapatkan. Shalom. Shalom.